Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Samad Ilsi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Imam Khotib Bilal Garib, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua DKM beserta pengurus Masjid Al-Barokah, serta Bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Barokah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjemaah serta dilanjutkan yaitu pengajian subuh. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa masih istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian subuh pada hari ini diisi oleh Bapak Al-Ustadz Samad Ilsi untuk mendapatkan berkah serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aslahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pernah ada seorang lelaki masuk masjid lalu salat. Setelah salat menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi, tapi Nabi kemudian mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah dan salatlah karena sesungguhnya kamu belum salat. Dia balik salat. Setelah salat datang lagi kepada Nabi dan Nabi masih mengatakan, kembalilah, salatlah kamu belum salat. Salat dan kembali lagi dan Nabi masih mengatakan yang seperti itu hingga ketiga kalinya. Lalu yang keempat kali masih dikatakan Nabi seperti itu, maka lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa salat kecuali itulah yang aku bisa. Fa'allimni
maka tolong ajari aku bagaimana sebenarnya salat ini. Nah, dari situlah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarinya. Beliau bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbigil wudu." Kalau kamu hendak berdiri menjalankan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Jadi wudu dengan sempurna, wudu dengan baik. Karena wudu ini luar biasa. Di samping membersihkan anggota badan kita, itu juga membersihkan dosa-dosa. Sebutkan beriringan bersamaan dengan tetesan air dari ujung-ujung jari kita, bersamaan dengan itu juga keluar dosa-dosa kita. Maka hendaknya wudu dilakukan dengan baik, niat yang baik, niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemungkinan pemuda ini wudunya asal saja atau belum berwudu, langsung salat. Summa istaqbalil qiblah, lalu menghadap kiblat. Jadi salat itu menghadap kiblat, artinya ke arah Masjidil Haram, bukan menyembah Ka'bah, hanya arah. Ingat, kita tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah hanya sebagai arah kesatuan kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah pemilik rumah ini, sembahlah pemilik Ka'bah ini. Ka'bah itu sebenarnya Masjidil Haram, maka nama lain daripada Ka'bah itu Masjidil Haram. Hanya saja Masjidil Haram lebih luas lagi daripada Ka'bah itu sendiri. Tapi aslinya Masjidil Haram itu ya Ka'bah itu. Karena itu adalah masjid. Itu kan bangunan persegi. Awalnya dulu orang yang sholat di dalam, maka ada pintunya. Ada pintu itu kan berarti dimasuki. Ya zaman dulu bikin masjid jadilah berapa? 12 kali 12. Tidak bisa juga kan? 12 kali 12. Jadi Al-Barokah dulu aslinya berapa? 18 kali 18. Aslinya? Aslinya? Bukan 12 kali 12. 12 kali ada pintunya dan tidak ada atap, karena nggak penting atap di sana itu. Bangunan di kawasan Makkah itu nggak begitu penting atap, karena hujan jarang. Yang penting ada dinding keliling, sudah itu ada rumah. Kalau ada hujan masuk ya nggak apa-apa. Dan begitulah juga dulu Masjid Nabawi, atapnya nggak begitu penting, atap kasih aja daun-daun kurma. Kalau hujan sesekali maka disebutkan sahabat sholat itu basah itu jidatnya, karena ya bocor ke dalam. Dan sampai sekarang Masjid Nabawi itu kalau hujan masih masuk juga ke dalam. Maka cepat kapal seperti ini. Kemarin katanya hujan luar biasa deras. Kalau Masjidil Haram memang iya. Ya, yang di lantai tengah itu kan atapnya langit yang mutar ke Ka'bah. Kalau hujan ya udah masuk semuanya. Jadi kita itu menghadap kiblat, bukan menyembah Ka'bah. Oleh karena itu saya ingatkan, nggak penting di depan kita sholat itu ada gambar Ka'bah. Bila perlu, nggak perlu. Kenapa nanti kita keliru? Disangka kita nyembah Ka'bah. Oleh karena itu nggak perlu miniatur Ka'bah didekatkan di sini, nggak perlu. Nggak perlu. Karena kita nggak perlu sholat itu membayangkan Ka'bah. Tapi kita sholat itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita bayangkan adalah keagungan Allah. Dan karena itu maka Nabi menyebutkan fakabbir. Kalau sudah ngadap kiblat, takbir. Ucapan kita Allahu Akbar, bukan Ka'bah Akbar.
Tapi Allahu Akbar, Allah yang maha agung. Jadi yang ada di dalam hati kita adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya kecil, semuanya nggak penting kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja diawali dengan niat menjalankan sholat ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyebutkan tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu baca Al-Qur'an yang paling mudah bagimu. Apa yang paling mudah? Ya Al-Fatihah. Al-Fatihah itulah yang paling mudah. Semua orang yang hafal Al-Fatihah. Kalau qul huwallahu ahad belum tentu. Ya kan? Masih kadang salah, tapi kalau Al-Fatihah insyaallah. Maka baca Al-Fatihah. Tapi ini gampang karena semua orang baca dan diulang-ulang. Jadi akhirnya gampang. Dan memang Al-Fatihah mengandung ajaran Islam secara keseluruhan. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuk. Setelah baca, ini perlu kita ketahui yang diajarkan Nabi ini yang minimalis, yang paling dasar. Disebutkan inilah yang rukun-rukun. Jadi Nabi ngajarinya itu yang rukun-rukun, yang gampang-gampang dulu. Doa iftitah belum, karena lumayan banyak kan. Itu untuk tingkat berikutnya. Untuk tingkat awal cukup Fatihah. Terus rukuk. Dan rukuknya hatta tatma'inna raki'an, sehingga betul-betul kamu rukuk. Betul-betul rukuk. Artinya apa? Ada tumak-nina. Tumak-nina itu apa? Diam. Diam sejenak, dan diamnya itu diam tenang. Kalau diamnya nggak tenang, ongkong-ongkong, maka itu belum tumak-nina. Jadi diam, betul-betul diam. Tumak-nina. Kemungkinan tadi yang datang tadi rukuk langsung balik. Dan memang bagi orang yang nggak biasa rukuk itu berat juga. Ya, beban juga rukuk bagi yang nggak biasa. Dan karena itu banyak orang rukuk itu langsung balik, nggak mau tumak-nina. Dan kalau tidak mau tumak-nina maka batal. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian berdiri, yang disebut dengan i'tidal, bangkit dari rukuk. Dan itu pun harus benar-benar berdiri, tegak berdiri, bukan setengah masih rukuk setengah berdiri, atau baru berdiri sangat singkat, tidak pakai tumak-nina langsung kemudian sujud. Maka itu juga tidak benar. Harus betul-betul berdiri. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud, betul-betul juga dalam kondisi sujud nempel betul muka itu. Muka nempel, tangan, dua lutut, dua kaki. Jadi berapa itu? 7. Dua tangan, dua lutut, dua kaki, 6 tambah muka, nyentuh. Dan nanti kita ketahui kaki itu jarinya, kukunya menghadap kiblat, ditekan. Bagi yang bisa, yang sudah agak-agak lindu-lindu ya apa boleh buat. Jadi sungguh-sungguh sujudnya hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu betul-betul sujud tumak-nina. Para ulama menyebutkan ukuran minimal tumak-nina, ada yang menyebutkan tasbih sekali, ada yang 3 kali minimal. Saya kira ya 3 kali. Subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la. Kalau yang itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, itu juga disebutkan 3 kali. Tapi saya kira itu sekali itu sama dengan 3 kali subhanallah rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la itu yang minimalisnya. Yang sedangnya itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir.
Jadi ada tasbih, ada tahmid, ada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu doa. Lalu kemudian summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Lalu kemudian bangkit sehingga kamu betul-betul duduk tenang, tumaknina dalam kondisi duduk. Summa sujud, kemudian itu tadi disebut sebagai duduk di antara dua sujud. Lalu summa sujud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujud dan betul-betul tumaknina dalam kondisi sujud. Summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam salatmu. Itu tentu saja ada salam ke kanan, salam ke kiri, tahiyat dulu. Dan itu duduknya itu yang mirip dengan duduk di antara dua sujud tadi, atau nanti disebutkan secara rinci. Kalau di tahiyat akhir itu kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan. Kalau yang tahiyat awal atau tasyahud awal itu kaki kanan ditegakkan kakinya dan duduk di telapak kaki kiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang pertama, keindahan Nabi Muhammad SAW dalam mengajari para sahabat, dalam mendidik para sahabat. Jadi Nabi itu bukan hanya nyampaikan begitu, tapi mendidik secara langsung. Nanti ada yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini ada ketika melihat ada orang yang salat, maka Nabi mendidiknya dengan lembut, secara langsung, secara mendetail. Dan ini langsung Nabi yang ngajar. Yang kedua, tentu saja juga bagusnya sahabat saat itu. Jadi ditegur Nabi itu sampai 3 kali pada itu enggak marah. Coba kalau kita gimana? Salat ke kamu belum salat. Dan kalau gitu balik saja, bukan gitu. Ini tenang dengan baik. Dan oleh karena itu, disinilah baiknya generasi sahabat dulu. Kalau diajari Nabi itu nurut, dan kemudian mengikutinya sampai minta diajari. Tolong saya diajari ya Rasulullah. Enggak bisa. Ini kan cara orang yang minta tolong diajari itu. Dan ini juga hadis menunjukkan pentingnya kita belajar sholat. Karena sesungguhnya sholat itu rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Dan sholat itulah nanti yang dihisab pertama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat nggak benar, ya habis, rugi. Hidup sekali sholat tidak benar. Yang ketiga, sholat itu diawali dengan wudhu yang baik, cermat, khusyuk juga wudhu itu, bukan asal-asal. Dan wudhu ini merupakan ibadah yang khusus, istimewa bagi umat Islam. Karena nggak ada ajaran wudhu ini kecuali pada umat Islam. Dan karena itu nanti wudhu ini menjadi ciri khas umat Islam. Jadi Nabi menengok umatnya itu cukup dengan wudhu, karena nanti bekas jadi pakaiannya. Maka ketika ada bekas wudhu, maka ini umatku dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan begitu, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenali umatmu, terlebih yang tidak hidup di zaman Nabi. Nabi cukup mengenali kita dengan bekas-bekas wudhu itu. Maka hendaknya kita lakukan wudhu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Yang berapa? Yang keempat. Salat itu menghadap kiblat.
sekali lagi menghadapkan, tidak menyembah kiblat. Dan bagi yang melihat Ka'bah langsung maka memang persis, tapi sifatnya melingkar horizon. Jadi kalau yang di dekat Ka'bah itu sholat itu melingkar jadinya, shaf itu melingkar. Bisa terjadi berarti imam berhadapan dengan makmum yang sebelah sana. Dan itu hanya ada di sana sholat seperti itu. Shaf melingkar itu hanya ada di sekitar Masjidil Haram. Tapi berikutnya adalah ke arah saja, tidak melingkar lagi, tapi menghadapkan ke arahnya. Dan kalau diputar bumi jadi mungkin ya seluruh dunia jadi melingkar juga. Tapi kalau sudah jauh kita tidak perlu melingkar, jadi shafnya lurus. Dan itu cukup sebagai bentuk arah, bukan menyembah, bukan mengagungkan Ka'bah itu sendiri, tetapi seperti yang diucapkan di dalam sholat yang pertama yaitu Allahu Akbar. Nah ini perlu kita ketahui, Allahu Akbar ini disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini fardu, wajib, nggak sah sholat kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram. Dan ini harus diucapkan, bukan dibatin. Ibu-ibu, bapak, mau makmum, mau imam, ini harus diucapkan Allahu Akbar. Ucapan ini fardu, wajib, nggak boleh dibatin, harus diucapkan Allahu Akbar. Kalau bagi sholat sendiri atau makmum ya, yang penting kedengaran, tapi digerakkan diri, bukan dibatin. Kalau yang lain-lain, andaikan dibatin masih tidak membatalkan, tapi sebenarnya harus diucapkan. Perlu kita ketahui zikir-zikir di dalam Islam yang diajarkan Nabi itu sempurnanya diucapkan. Karena kita orang yang beragama lahir batin, bukan orang kebatinan. Kita bukan orang kebatinan hanya dibatin saja, tapi diucapkan. Mirip kan? Suami istri saling mencintai itu ucapkan, jangan hanya dibatin. Aku mencintaimu, ada rasa kan? Tapi kalau dibatin saja nggak enak. Nggak bisa hanya dibatin. Termasuk makan dibatin saja nggak bisa. Gimana ibu? Makan dibatin. Ya dikunyah memang. Kita takbir. Lalu kemudian berikutnya bacaan Fatihah. Sungguh-sungguh baca dengan baik. Kecuali makmum yang imam membaca dengan jahar, maka boleh mendengarkannya. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengar, diam agar kamu mendapatkan rahmat. Berikutnya adalah sujud. Lalu kemudian iktidal. Lalu kemudian sujud lagi. Lalu kemudian duduk di antara dua sujud. Lalu kemudian sujud. Dan itu semuanya menjadi rukun plus iktidal plus tumakninah. Jadi sujud wajib tumakninah, iktidal wajib tumakninah, sujud wajib tumakninah, rukuk tadi wajib tumakninah, sujud wajib tumakninah, dan duduk pun wajib tumakninah. Tumakninah ini penting karena disitulah nilai kita kekhusyuan dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada tahiyat akhir, duduk tumakninah. Dan terakhir adalah termasuk syarat dan itu harus diucapkan juga adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menyebutkan yang fardu yang pertama, tapi sempurna dua. Dan itu salam masing-masing memang tidak perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu jawab Waalaikumsalam. Tapi begitu dulu. Dan diingatkan kalau kita salat berjamaah, tunggu imam sampai salam yang kedua. Jangan dibarengi, apalagi di dahulu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah salat secara singkat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebut sebagai yang fardu-fardunya, yang rukun-rukunnya.
secara sempurnanya tentu saja setelah Allahu Akbar ada doa iftitah. Setelah baca Al-Fatihah rakaat pertama dan kedua disunnahkan baca surat pendek, surat panjang boleh juga, atau ayat bagian daripada ayat. Lalu kemudian disunahkan di saat rukuk membaca doa rukuk. Ya, ada bacaan rukuk. I'tidal ada bacaan i'tidal. Sujud ada bacaan sujud. Di antara dua sujud ada bacaan. Lalu kemudian di akhir ada tasyahud, ada salawat, dan itu yang tasyahud dan salawat itu yang khususnya yang akhir itu hukumnya adalah fardhu. Lalu kemudian ada salam, itu hukumnya juga fardhu. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran ini kan kadang-kadang huruf hidayahnya itu kan ada yang membaca itu kan satu huruf, ada dua ucapan. Mungkin contoh seperti roh atau roh orang yang baca. Seharusnya pada imam itu ada juga imam seperti itu. Awalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya Pak ya. Pada saat seharusnya ihdinas sirah ya Pak ya. Dia itu baca ihdinas sirah mustaqim ya Pak, yang mana ada roh itu. Nah itu maksud saya itu seperti mengagum ya, apakah memang kita tidak perlu untuk mengucapkan keras, mungkin dengan Allah pelan, mungkin satu hidayah itu tetap bacanya kan makhrajnya kan tetap satu juga, roh atau rah ya Pak ya, jangan ada yang rah ada roh. Nah yang kedua Pak Ustaz di Al-Ham itu ada juga imam yang udah paham itu membaca wairil, kan wairil Pak ya, sampai wairil Pak ya. Nah itu gimana Pak? Bagian yang saya nyimak itu Pak, mohon penjelasan. Jadi soal kita itu apa tetap kita kita pelan kita apa namanya pelan kita meluruskan, mohon pengertian kita ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja imam dipilih yang terbaik. Imam itu dipilih bacaannya terbaik dan pengetahuannya juga terbaik, pengetahuan fikih, pengetahuan agama. Ya kalau ternyata imam yang disebutkan tadi itu yang terbaik, ya apa benar? Ya. Kalau itu yang terbaik, ya siapa yang menjadi imam? Itu yang terbaik, enggak ada. Ya. Ada sih. Nah, kalau ada yang terbaik, tegur besok lagi saya yang terima. Ya, maka pilih imam itu yang terbaik, bukan yang terburuk, bahaya. Nah, kalau kita sholat di tempat tertentu yang kita memang tidak punya otoritas di situ, ya kita maklumi. Itu di masyarakat itu dia yang terbaik. Maka kita ya ikut mudah-mudahan dimaklumi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kebetulan bisa, ya boleh dipanggil Pak Imam dari sini, kita belajar sejenak Al-Fatihah. Nabi tadi diajarin, nggak apa-apa. Saya pernah juga di masjid. Kebetulan malah dia yang minta, mumpung ada Pak Ustadz ini, coba tolong Pak Ustadz dengarkan Al-Fatihah saya. Ya enak, maka kita tunjukin. Tapi kalau langsung kita ajarin, mungkin dia nggak tahu siapa kita, ya. Mulai bikin masalah juga. Nah besoknya akhirnya minta lagi yang lain, tolong Pak Ustadz, enak juga. Jadi itu apa intinya? Itulah pentingnya belajar. Kita sendiri. Kalau Bapak jangan ragu, jangan bimbang, belajar Al-Fatihah. Siapa di sini yang mengerti? Kalau ada Ustaz kemudian, tolong ditunjukin. Saya baca Al-Fatihah. Karena saya tadi yang disampaikan itu saya nggak paham juga. Antara yang diceritakan dengan yang cerita, saya kurang paham. Ada mesti kan salah. Tapi di mana sebenarnya
Saya nggak tahu persis apa betul imam itu baca begitu. Yang ditirukan. Kita nggak tahu juga. Tapi intinya belajar. Dan kita baca Quran itu nggak bisa tanpa belajar, tanpa ada guru nggak bisa. Harus memang belajar dengan guru yang ngerti. Apalagi kalau belajar pakai Latin, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu nanti. Kalau baca pakai Latin, maka harus ada guru. Di Masjid Al-Barakah ini, Al-Barakah. Sering orang nulis Al-Barakah, masya Allah. Ya kok Al-Barakah? Al-Barakah. Pakai kaf, bukan kaf. Ada di tempat lain. Saya kadang-kadang juga salah di Masjid Al-Barakah. Pakai kaf, Al-Barakah. Bukan Al-Barakah. Dikira itu fasih. Ya, di Masjid Al-Barakah ini bagus sekali. Kalau ada seorang ustaz waktu zuhur atau waktu asar duduk di tiang atau di depan, lalu kemudian menerima pengecekan bacaan Al-Fatihah, khusus Al-Fatihah saja. Ini mirip di Masjidil Haram ada juga, di Masjid Nabawi ada juga, di Masjid Kuba ada juga, di Masjid Qiblatain ada juga. Orang yang mewakafkan diri khusus belajar mengajarin Al-Fatihah. Dan saya biasanya menyempatkan diri untuk minta dicek. Senang juga, dan kita senang juga diluruskan begini. Cuman ya pernah saya awal-awal diluruskan begini. Kedua dipuji lah kira-kira. Anta imam, lah bukan. Dan itu perlu sekali, bagus. Kita benarkan kayak begini susah. Di dalam ceramah harus langsung. Kecuali kalau ada minta, bisa tolong didengarkan Al-Fatihah. Jadi begitu. Artinya pentingnya belajar. Untuk kita menghukumi sah tidak, kita perlu untuk nengok. Dan andaikan memang itulah yang bisa, yang terbaik, ya kau boleh buat. Saya sering ditanya, Ustaz imam begini, nah itu yang terbaik. Kalau kita katakan nggak sesuai itu orang. Kalau Anda terbaik, maka sampaikan dan diajari. Tapi kalau itu adanya ternyata, dan itu yang disepakati, dan itu yang terbaik, ya berarti masyarakat itulah. Ada begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tadi harus diawali dengan wudhu. Kalau wudhunya tidak sempurna, jadi kalau mengatakan sholatnya sudah biasa. Nah ini barangkali perlu ditekankan, Pak Ustaz. Saya lihat masih banyak sekali wudhu itu yang kurang sempurna. Misalnya saja mencuci membasuh kepala hanya di sini saja. Nah itu barangkali masih banyak lagi contoh yang lain. Kaki hanya digini-ginikan saja. Itu barangkali kurang sempurna. Jadi mohon penekanannya barangkali kepada para ustaz, para dai, para kiai itu dalam rangka memantapkan wudhu yang baik. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Ya ini juga begitu. Wudhu ini juga memang butuh taklim, butuh pengajaran. Susahnya kalau hanya teori saja. Anak-anak sudah ngerti teorinya, tapi dalam prakteknya kalau tidak ditungguin, nggak bisa dia. Maka kita ngajarin anak wudhu itu sampai kita tungguin. Ditungguin benar. Pas nggak ditungguin, lain lagi. Nah, inilah manusia. Pas ditungguin benar ya. Pas nggak ditungguin, lain lagi. Ya kan ngajarin manusia ini kan nggak gampang. Itu yang anak-anak.
Yang tua ini sama aja kan? Begitu. Maka Nabi Utsman pernah juga ngajarin. Nah, tapi kita memang harus tahu mana rukun. Kalau kita nggak tahu mana rukun mana ini, buat aja semaksimal mungkin yang sempurna. Nah, yang ditanyakan tadi itu ada yang memang minimalis, nggak apa-apa. Jadi misalnya kepala itu sebagian. Memang ada yang menyebutkan kepala itu sebagian, boleh sebagian, sah sudah. Tapi memang ada yang menyebutkan tidak, harus semuanya. Dalam mazhab Imam Ahmad itu semua kepala, wajib semua. Mazhab Imam Syafi'i sebagian. Kenapa? Dalilnya sama. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala. Menurut Imam Ahmad, sapulah kepalamu, semua berarti. Menurut Imam Syafi'i, tidak apa-apa. Tidak menyebutkan semua waktu. Sebagian berarti boleh. Hanya boleh. Tapi semua sepakat bahwa yang baik semuanya. Karena dalam praktek Nabi itu semua. Semua. Sampai bahkan balik lagi. Gitu. Tapi karena ini ada perbedaan, yang kita nggak bisa mengatakan batal kalau sebagian. Orang yang hanya menyapu sebagian tadi. Begitu. Jadi kita harus tahu mana yang batasan-batasan minimalnya. Jadi kalau kepala, tapi Nabi begini, Nabi itu pernah juga sebagian, ubun-ubun. Tapi itu beliau sapu lagi di atasnya, pakai sorban.